Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah materi ketiga untuk mata kuliah teknologi nanoteknologi pada industri pangan. Itu topiknya kali ini adalah tentang produksi dan aplikasi antimikroba nanopartikel pada industri pangan. Jadi kita akan berfokus pada nanopartikel yang memiliki sifat antimikroba. Nanomaterial sebagai antimikroba itu aplikasi yang umum, yaitu pada yang pertama kita aplikasikan pada permukaan untuk alat-alat produksi, misalnya seperti pada pisau, pada meja, pada tangki, tempat pencampuran bahan gitu. Nah, di permukaannya kita berikan nanomaterial yang punya sifat antimikroba sehingga bisa dibilang self-cleaning surface atau permukaannya itu bisa membersihkan dirinya sendiri. Terus yang kedua, yang banyak juga aplikasi dari nanomaterial sebagai antimikroba adalah pada permukaan kemasan. Jadi kemasannya ini menjadi kemasan aktif karena dia tidak hanya melindungi dari lingkungan, dari ada masuknya udara dan uap air, tapi juga kemasan ini bisa membunuh mikroba sehingga meningkatkan umur simpan. Terus juga yang ketiga aplikasinya yaitu pada biosensor. Nah, selain yang tiga ini, banyak juga penelitian-penelitian di bidang medis, itu sebagai alternatif dari antibiotik. Jadi, kita menggunakan nanomaterial untuk pengganti antibiotik. Nah, pada bahan pangan sendiri, kalau langsung dicampurkan pada bahan pangan, itu masih jarang atau mungkin belum ada gitu ya yang secara komersial. Jadi masih pada taraf penelitian dan ini membuka peluang untuk kita banyak penelitian yang bisa dilakukan tentang aplikasi nanomaterial pada produk pangan, langsung produk pangannya. Termasuk penelitian yang dibutuhkan di bidang ini adalah bagaimana keamanannya di si nanomaterial itu ketika kita konsumsi. Nah, ini ada satu link YouTube, itu dia menjelaskan tentang self-cleaning surface, bagaimana dia memberikan dia coating gitu ya, dia beri lapisan pada suatu permukaan dengan menggunakan nanomaterial yang punya sifat antimikroba. Nah, bagaimana cara mekanismenya atau prinsip kerja dari si nanomaterial ini kok bisa membunuh mikroba? Yang pertama, si nanomaterial ini membentuk reaktif oksigen spesies atau ROS. Apa itu ROS? ROS itu adalah senyawa-senyawa kimia yang reaktif yang mengandung oksigen. Contohnya di sini superoxide anion, peroksida, hidrogen peroksida, hidroksil radikal, dan sebagainya. Dan ROS ini juga termasuk dalam golongan radikal bebas. Nah, seperti yang kita ketahui, radikal bebas itu sangat reaktif, dia bisa menyerang senyawa-senyawa di sekitarnya. Nah, si ROS ini akan menginisiasi atau menyerang dari lemak yang ada di mikroba, sehingga terjadilah lipid peroxidation. Lipid peroksidasi itu apa? Adalah suatu degradasi oksidatif dari lipid. Nah, kenapa kok ini bisa membunuh mikroba? Ingat bahwa bakteri itu memiliki dinding sel yang terbuat dari lipid. Contohnya di sini ini bagian fosfolipidnya. Nah, karena dia mengandung lipid, maka ketika nanomaterial ini dia membentuk ROS, dan ROS ini karena dia radikal bebas, dia menyerang lipid sehingga terjadi kerusakan pada dinding sel bakteri. Nah, kalau dinding selnya merusak, maka bakterinya juga bisa mati. Itu tadi mode yang pertama atau cara si nanomaterial membunuh mikroba. Yang cara kedua yaitu bisa melalui interaksi fisik.
Nah, nanti saya perlihatkan gambarnya. Nanomaterial ini punya bentuk yang beragam dan itu bisa kita atur dengan metode pembuatan si nanopartikelnya. Nah, bentuk yang beragam ini, terutama kalau bentuknya segitiga atau ada bagian-bagian yang runcing gitu ya, ujung-ujungnya runcing, itu akan bisa seperti istilahnya kayak menusuk si dinding sel bakteri, sehingga nanti dinding selnya bocor dan si bakterinya mati. Jadi si nanomaterial yang memiliki bentuk yang seperti yang irregular gitu ya, seperti segitiga ataupun yang ada seperti duri-durinya, itu lebih memiliki sifat antimikroba daripada yang bentuknya bulat misalnya, yang tidak ada bagian yang tajamnya. Ini contoh dari nanopartikel. Bisa kelihatan di sini, ini ada yang bentuknya bulat, ada yang petak gitu ya. Lihat petak ini kan tidak ada ujung yang tajam gitu ya, ini juga. Tapi kalau yang model begini, si segitiga gitu ya, ini juga, terus ini seperti duri-duri, ada tanduk-tanduknya gitu ya. Nah, ini bisa berinteraksi secara fisik ke merusak dinding sel dari mikroorganismenya. Jadi istilahnya kayak ditusuk gitu ya oleh nanopartikel sehingga bakterinya mati. Nah, cara yang ketiga itu bisa melalui interaksi elektrostatik. Jadi si nanopartikel dia berinteraksi dengan permukaan membran dari bakteri atau mikroorganismenya. Karena ada interaksi elektrostatik itu, maka dia akan mengganggu kestabilan atau kesetimbangan dari membran sel si bakteri, sehingga pada akhirnya sekali lagi bakterinya mati. Nah, itu tadi bagaimana si nanomaterial itu membunuh mikroba. Nah, sekarang kita akan kenalan dengan jenis-jenis nanopartikel atau nanomaterial yang punya sifat antimikroba. Yang pertama yaitu dari golongan logam mulia. Contohnya seperti gold nanopartikel atau emas gitu ya, nanopartikel emas, silver nanopartikel, terus platinum. Bisa juga dari golongan nanopartikel yang punya sifat magnetik, contohnya iron atau besi, kobalt, dan nikel. Terus semikonduktor fotokatalis, jadi yang bisa mengkatalisis reaksi yang menggunakan cahaya, yaitu titanium dioksida, terus zinc dioksida, atau nanopartikel yang berasal dari karbon. Contohnya karbon nanotubes, terus juga fullerenes. Untuk silver nanopartikel, jadi NP itu nanopartikel ya. Silver nanopartikel itu merupakan salah satu dari nanomaterial yang dianggap paling efektif membunuh mikroba. Jadi dia bisa membunuh mikroba, banyak sekali jenisnya, tidak hanya mikroba tapi juga virus. Ini beberapa contoh mikroorganisme yang bisa dihambat oleh silver nanopartikel. Contohnya ada E. coli, terus Vibrio cholera, Salmonella typhi yang menyebabkan penyakit tipus gitu ya, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, bahkan sampai HIV gitu ya, virus HIV, terus virus hepatitis B, dan masih banyak lagi yang lain. Jadi silver nanopartikel ini termasuk yang kuat gitu ya untuk melawan mikroorganisme. Sifat antimikroba dari silver nanopartikel ini bergantung dari beberapa hal, yaitu yang pertama dosisnya. Jadi dia punya dosis yang optimum. Kalau terlalu sedikit juga tidak ada efeknya, terlalu banyak juga tidak efektif gitu. Jadi harus kita ketahui dosis yang optimumnya. Terus juga ukuran dan bentuk, dan juga bagaimana modifikasi dari permukaan dari silver nanopartikel. Nah, ini akan kita jelaskan. Kalau untuk ukuran dan bentuk seperti tadi sudah disebutkan sebelumnya,
bahwa kalau bentuknya seperti segitiga atau agak runcing gitu ya, punya permukaan yang runcing, maka dia akan lebih mudah untuk membunuh mikroorganisme. Itu dari bentuk. Kalau dari ukuran, jadi semakin kecil ukuran nanopartikelnya, maka aktivitas antimikrobanya juga semakin besar. Itu kenapa penting sekali kita bisa membuatnya dalam ukuran nano gitu, yang sangat kecil sekali, supaya aktivitas antimikrobanya lebih tinggi. Terus modifikasi pada permukaan. Jadi ini tadi contoh bentuk-bentuk dari nanopartikel sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk modifikasi permukaan, kita bisa memodifikasi silver nanopartikel misalnya dengan menggunakan sodium dodesil sulfat atau asam oleat. Nah, dua senyawa ini kalau kita seperti kita cantolkan gitu ya ke silver nanopartikel, ini akan meningkatkan aktivitas antimikrobanya. Maksudnya bagaimana sih surface modification itu atau modifikasi permukaan? Nah, nanopartikel itu kan dia pasti punya permukaannya gitu ya. Seperti yang di sini ada permukaan di nanopartikelnya. Nah, permukaan ini kita modifikasi, kita tambahkan zat-zat tertentu. Jadi kita cantolkan gitu ya. Misalnya kalau yang di ilustrasi ini bukan silver nanopartikel sih, tapi hanya ilustrasi saja bahwa dia cantolkan atau dia tambahkan di nanopartikel ini beberapa senyawa atau molekul. Ada lipid itu di awalnya memang sudah ada lipidnya, terus ada PEG misalnya, PEG derivatives, terus bioaktif molekul, senyawa-senyawa pengelat gitu, ditambahkan ke si nanopartikelnya. Itu yang disebut dengan surface modification. Jadi permukaan dari nanopartikelnya kita modifikasi secara kimiawi. Contoh nanomaterial berikutnya yaitu titanium dioksida atau TiO2. Sebenarnya TiO2 ini sudah banyak digunakan pada produk pangan ya yang memang kita konsumsi, yaitu fungsinya sebagai pigmen warna putih. Nah, banyak diaplikasikan pada permen, terus permen karet gitu ya, chewing gums dan sebagainya. Nah, titanium dioksida dalam bentuk nanopartikel itu dia memiliki aktivitas antimikroba terhadap lumayan banyak ini jenis mikroba yang dilaporkan bisa dihambat oleh TiO2. Misalnya Aeromonas hydrophilia, terus E. coli yang sering sekali kita temukan di pangan gitu ya. Terus Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis dan sebagainya. Nah, ini ada satu link tentang titanium dioksida kalau ada yang tertarik untuk melihat. Contoh berikutnya yaitu zinc oksida. Ya, ini adalah beberapa mikroorganisme yang dapat dihambat oleh zinc oksida, ada Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, dan sebagainya. Ini tidak perlu dihafal ya, ini hanya gambaran saja bagaimana beragamnya mikroorganisme yang dapat dihambat oleh nanopartikel ini. Nah, zinc oxide itu memiliki juga kelebihan yaitu bersifat non-toksik, artinya dia tidak beracun, terus memiliki biocompatibility yang bagus, sifat fisiknya juga bagus, dan dia stabil pada paparan panas. Nah, ini kadangkala dibutuhkan jika produk kita itu dipapar oleh panas. Seperti halnya pada silver nanopartikel, aktivitas antimikroba dari zinc oxide itu juga dipengaruhi oleh ukuran partikelnya, di mana semakin kecil ukuran partikelnya maka dia akan semakin efektif. Terus morfologinya, bagaimana bentuk dari nanopartikelnya, apakah tadi dia berujung runcing atau tumpul dan seterusnya. Dan juga konsentrasi terkait dengan dosis, bahwa dosis kalau terlalu rendah juga tidak efektif, kalau terlalu tinggi juga bisa
menurunkan keefektifan atau juga menjadi tidak efisien karena kita harus membayar lebih mahal untuk efek yang sama. Jadi perlu kita tentukan dosis optimumnya. Nah, aplikasi zinc oxide yang langsung pada pangannya, jadi ditambahkan langsung di bahan pangan, itu masih terbatas, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Nah, kebanyakan zinc oksida ini yang dipelajari gitu ya, bagaimana si zinc oksida ini ditambahkan dalam matriks polimer, seperti misalnya kemasan plastik. Nah, di kemasan plastik kita tambahkan di permukaannya zinc oksida, terus dipelajari efeknya terhadap umur simpan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini contoh penelitian dari Emma Mifar dan Mahamadizadeh ya. Agak sulit baca namanya ini. Nah, dia menggunakan zinc oxide pada kemasan LDPE atau low density polyethylene dan diaplikasikan pada produk stroberi. Terus dia simpan selama 16 hari pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, dia temukan bahwa penurunan asam askorbat itu bisa dihambat dengan tadi menggunakan zinc oxide dan juga total pertumbuhan dari mikroorganisme aerobik mesofilik juga terhambat selama penyimpanan, dan aktivitas dari penghambatan kerusakan asam askorbat atau vitamin C dan juga penghambatan pertumbuhan mikroba itu dua-duanya dose dependent atau sangat bergantung pada dosis yang diberikan. Oke, tadi itu contoh dari beberapa senyawa atau nanopartikel yang bersifat antimikroba. Nah, bagaimana cara memproduksinya atau membuat nanomaterial ini? Pada kesempatan ini kita akan membahas satu metode, yaitu metode sol-gel. Karena ini merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan untuk memproduksi nanopartikel yang bersifat antimikroba. Keuntungan dari metode ini yang pertama yaitu cukup simpel, sederhana, dan cepat prosesnya. Terus cukup efektif untuk mengontrol ukuran partikel, terus komposisinya, dan juga mikrostrukturnya. Apakah kita mau bentuknya bulat, segitiga, dan sebagainya. Terus juga untuk produk akhirnya itu memiliki kemurnian yang tinggi. Nah, apa itu sol-gel method? Jadi ada dua kata di sini, ada sol, ada gel. Jadi sol itu adalah suatu keadaan di mana terbentuklah koloid. Koloid itu sendiri merupakan di mana partikel itu terdispersi di dalam suatu larutan. Kalau terlarut itu benar-benar dia partikelnya menyatu dengan pelarutnya. Kalau koloid ini ukuran partikelnya agak lebih besar tapi dia tidak mengendap, dan suspensi nanti itu lebih besar lagi. Nanti saya tunjukkan setelah slide ini gambar bedanya larutan, koloid, dan suspensi. Nah, terus gel, kata kedua adalah gel. Gel yaitu saya rasa semua tahu ya, maksudnya gel itu bentuk 3 dimensi dari solid network. Jadi bentuknya padatan karena adanya tadi hubungan 3 dimensi dari partikel-partikel yang membentuk gel tersebut. Nah, jadi di sol-gel method itu tahapannya pertama kita nanopartikelnya dalam bentuk sol, terus diubah bentuk gel, baru nanti dikeringkan. Nah, ada beberapa tahapan utama dalam sol-gel method ini, yaitu yang pertama adalah hidrolisis dari molekul prekursor. Prekursor ini adalah senyawa yang bahan baku gitu ya, bahan baku untuk kita membuat nanopartikelnya. Misalnya silver nanopartikel, maka senyawa silvernya itu merupakan prekursornya.
Nah, yang pertama yaitu kita hidrolisis dulu prekursor. Apa itu hidrolisis? Hidrolisis itu reaksi antara suatu senyawa dengan air. Nah, komponen air itu diikat oleh senyawa tersebut. Misalnya MOR, M ini menyatakan logamnya atau metalnya, OR ini ikatan sampingnya. Bisa di situ rantai karbon dan sebagainya. Nah, di hidrolisis nanti si metal atau logamnya itu terpisah dari rantai karbonnya, terhidrolisis. Jadi dia mengikat komponen air. Terbentuklah MOH dan plus ROH. Gugus sampingnya itu dia putus dengan gugus metalnya. Itu hidrolisis. Dan hidrolisis inilah terbentuklah sol. Nah, setelah terbentuk sol, maka dilakukan kondensasi. Nah, di mana kondensasi ini tadi produk dari hidrolisis ini saling berikatan. Misalnya ada MOH dengan MOR berikatan jadi MOM, terus MOH dengan MOH juga menjadi MOM. Jadi terbentuklah suatu network atau suatu ikatan hubungan si metal-metal itu. Nah, reaksi kondensasi inilah yang menyebabkan terbentuknya gel. Nah, lalu setelah terbentuk gel, maka kita keringkan, dan yang terakhir yaitu tahapan stabilisasi. Ini tadi solution atau larutan, terus koloid dan suspensi. Perbedaannya itu terutama pada ukuran dari partikel, size of the partikel. Kalau ukuran partikelnya sangat kecil, misalnya kecil dari 10⁻⁷ cm, maka itu dianggap sebagai larutan yang sempurna. Jadi dia terlarut sempurna gitu. Kalau partikelnya ukurannya antara 10⁻⁷ cm sampai 10⁻⁵ cm itu dianggap koloid. Jadi ukuran partikelnya lebih besar daripada yang larutan yang sempurna. Nah, kalau lebih besar lagi ukuran partikelnya, ini yang kita kenal dengan suspensi. Molekul prekursornya itu bisa dari metal alkoxide, terus atau metal salt di dalam larutan air atau juga pelarut organik lainnya. Nah, ukuran dari nanopartikel itu akan dipengaruhi oleh kecepatan dari hidrolisis dan kondensasi. Kecepatan dari hidrolisis dan kondensasi sendiri itu juga dipengaruhi oleh komposisi dari pelarutnya, terus juga suhu dan kecepatan pengadukan itu akan mempengaruhi dari hidrolisis dan kondensasi. Nah, sifat dari nanopartikel juga tidak hanya dari kecepatan hidrolisis dan kondensasi ya, dan juga komposisi pelarut, tapi juga akan dipengaruhi oleh metode pengeringannya. Bagaimana tadi si gelnya itu kita keringkan, cara mengeringkannya itu akan mempengaruhi dari sifat nanopartikel yang dihasilkan. Ada beberapa teknik pengeringan, misalnya ada supercritical drying, atmospheric drying, dan freeze drying. Kalau atmospheric drying ini yang kita keringkan di tekanan atmosfer biasa, kayak misalnya dimasukkan ke oven biasa, itu atmospheric drying. Apa itu supercritical drying sama freeze drying? Nah, kita akan bahas. Untuk menjelaskan perbedaan ketiga metode pengeringan tadi, kita perlu melihat diagram fase. Ingat bahwa suatu zat itu bisa terdiri atas 3 fase yang berbeda, yaitu solid atau padatan, liquid atau cairan, dan G di sini adalah gas. Dan diagram ini adalah hubungan antara T yaitu suhu dengan P yaitu adalah tekanan.
Oke, nah pada saat kita mengeringkan di udara atau pada tekanan atmosfer itu dia berada kisarannya misalnya di sini, sekitar di sini. Kita menggunakan suhu yang tinggi tapi tekanannya tidak terlalu tinggi. Nah, di sini zat itu berubah dari padat menjadi cair dulu. Jadi dia meleleh seperti misalnya padat es batu gitu ya, kita mau keringkan. Es batu kan padat, kita naikkan suhunya maka dia meleleh atau mencair, bentuk cair. Terus kalau dipanaskan lagi, maka yang cairan tadi akan berubah menjadi gas atau dia terevaporasi sehingga dia kering. Itu kalau yang tekanan atmosfer. Nah, kalau yang freeze drying itu dia menggunakan tekanan yang sangat rendah dan suhu yang sangat rendah. Jadi minus berapa ratus derajat Celcius gitu ya. Terus tekanannya juga direndah sekali, tekanan vakum. Nah, kalau kondisi itu di sini P-nya rendah, terus suhunya juga rendah. Nah, lihat di sini dia tidak bersentuhan dengan liquid. Jadi langsung dari padat langsung ke gas. Jadi tidak ada proses pelelehan terlebih dahulu. Jadi langsung dari bentuk padatnya yang cairannya itu menguap menjadi gas. Itu konsep dari pengeringan beku. Dan yang terakhir tadi yang superkritikal. Nah, kalau superkritikal itu menggunakan tekanan yang tinggi dan juga suhu yang tinggi. Nah, jadi dia berada pada area ini. Area di sini. Tekanannya tinggi, suhunya tinggi. Nah, di area ini sudah terlihat tidak ada lagi garis gitu ya, garis pembatas. Jadi di sini pembatas antara fase padat dengan cair, itu ada pembatasnya. Antara padat dengan gas ada pembatasnya gitu. Terus antara liquid dengan gas ada pembatasnya. Nah, di kondisi superkritikal ini tidak ada pembatasnya lagi sehingga dia itu sifatnya bukan liquid dan juga bukan gas. Itu yang di superkritikal. Nah, pengeringan ketiga jenis pengeringan ini akan menghasilkan produk yang berbeda-beda. Nah, kalau supercritical drying kita akan menghasilkan aerogel. Aerogel di sini dia bentuknya seperti gel, tapi kalau gel biasa yang kita tahu kayak jelly gitu ya, itu kan isinya ada matriks 3 dimensi, terus isinya ada cairannya di sini. Itu gel biasa. Nah, kalau aerogel itu dia seperti gel tapi isinya ini udara. Jadi kosong. Di sini udara. Itu bisa kita bentuk dengan supercritical drying. Tadi si udaranya langsung keluar, tapi si matriks 3 dimensinya itu masih bertahan gitu. Jadi walaupun dia ada udara, tapi dia tidak menciut gitu ya pada saat dikeringkan. Nah, pada kondisi atmosfer itu biasanya yang tadinya modelnya seperti ini ya, gelnya, terus karena di suhu tinggi, terus dia tekanannya tekanan atmosfer, itu si partikelnya cenderung akan saling berinteraksi sehingga hasil yang didapat itu dia akan mengecil gitu, menyusut. Untuk freeze drying, jadi kalau atmospheric drying itu kita biasa kenal dengan serogel. Terus kalau freeze drying atau pengeringan beku, dia lebih ada ruang gitu ya antara partikelnya, jadi tidak menyusutnya tidak sebesar kalau dikeringkan pada kondisi atmosfer, tapi juga tidak sebagus di supercritical drying. Dan ini dikenal dengan nama cryogel. Nah, pemilihan dari jenis pengeringan ini akan menentukan sifat dari produk akhir. Ini contoh berapa hasil penelitian ya yang dia membuat
dari titanium oxide nanopartikel menggunakan metode sol gel. Di sini dia menggunakan dua jenis solution atau campuran, yaitu prekursornya dan larutan yang untuk menghidrolisisnya. Prekursornya itu merupakan titanium isopropoxide atau TTIP. Terus kalau pelarutnya yang dimana nanti terjadi hidrolisis dan membentuk sol itu adalah 2-propanol. 2-propanol yang dicampur dengan air, jadi distilled water dan 2-propanol. Nah, terus di sini dia mengkondisikan pH-nya diatur dengan menggunakan asam HNO3, terus diaduk pada suhu ruang, baru setelah itu dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius. Dan di annealing ini pada suhu yang tinggi 400 derajat Celcius selama 2 jam. Dan ini bentuk dari nanopartikel yang dihasilkan. Dia menggunakan TEM, yaitu Transmission Electron Microscopy ya. TEM yang bisa kita lihat, jadi panjangnya satu ini itu adalah 200 nanometer. Nah, terlihat kan kalau diameter ini tuh tidak sampai 200, paling ya 100 nanometeran lah. Ini contoh ada video bagaimana dia membuat antimikrobial nanopartikel dengan metode sol gel. Terus contoh hasil penelitian yang lain, ini dia membuat zinc oxide nanopartikel dengan metode sol gel dan bagaimana karakteristiknya. Di sini yang dia gunakan sebagai prekursor adalah zinc asetat dihidrat. Terus larutannya adalah air distilat, terus dia dicampur dan dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius. Terus ditambahkan alkohol dan juga H2O2. Nah, terus diinkubasi selama 24 jam dan dikeringkan pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, di sini dia berarti yang hasilnya adalah serogel karena dia pada tekanan atmosfer. Demikian